mengingat masih panjangnya perjalanan kita di bulan suci Ramadan, maka melalui tausiah dengan tema keutamaan sholat tarawih, marilah kita sama-sama pasang niat untuk menuntut ilmu. Mohon beringin di balai desa. Cakep. Daunnya rindang, tak mudah lagi. Mantap. Hadirin yang berbahagia, marilah kita pasang niat menuntut ilmu. Pak, Bu, tahu sambal? Tahu sambal? Tahu. Pedes. Bikinnya kira-kira gampang apa gampang? Gampang. Ayo. Bikin sambal itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, rasanya rasanya kayak apa? Cuma dapat pedasnya doang. Ya, sambal itu sederhana, tapi ya memiliki arti yang sangat luas untuk apa? Menambah selera makan. Kalau bisa bikinnya, betul. Artinya apa? Bikin sambal saja harus pakai ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka diperolehnya harus dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil Ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka diperolehnya harus dengan ilmu. Wa man arada huma. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, fa'alaihi bil, maka diperolehnya harus dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dimaklumi bahwa sholat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Sungguh sangat beruntung bagi kita yang dapat melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, karena berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 3 keutamaan bulan suci, 3 keutamaan sholat tarawih. Ada berapa Pak? 3. Bu, ada berapa Bu? Halo. Berarti tahu apa belum tahu? Belum tahu. Ini udah tahu apa belum tahu ini? Ya. Belum tahu apa sekali. enggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Tahu banget. Adapun keutamaan sholat tarawih yang pertama, diberi, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diampuni dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga dengan sholat tarawih yang kita lakukan dengan khusyuk dan istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga begitu berakhirnya bulan suci Ramadan, kita laksana bagi yang barulah lahir dari rahim seorang ibu, yaumi waladathu ummi. Lalu keutamaan yang kedua, ini lanjut apa lanjut? Lanjut. Soal Pak Haji Hasan ini kayaknya semangat bener nih. Ini materi baru nih katanya nih. Materi baru dikeluar ini katanya dari pabrik nih gitu. Keutamaan yang kedua yaitu diluaskan rezeki. Apa Pak? Diluaskan rezeki. Sholat tarawih merupakan salah satu bukti
ketaatan atau bukti takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan, Allah akan adakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari berbagai penjuru yang tidak diduga-duga, insya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sholat tarawih yang kita lakukan dengan istiqomah, yang kita lakukan dengan khusyuk, yang kita lakukan dengan berkesinambungan, yang kita lakukan dengan terus-menerus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu kemudahan, baik kemudahan dalam menuntut ilmu, amin, Amin. pintu kemudahan dalam mencari nafkah, Amin. maupun pintu kemudahan dalam menata dan membina rumah tangga. Amin. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan rizki yang luas kepada kita dari berbagai penjuru yang tidak diduga-duga. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, nah ini kan Ibu banyak ceritanya ya. Bapak, Ibu yang saya hormati, lantas keutamaan yang ketiga yaitu diberi pahala sepenuh malam atau diberi pahala semalam suntuk. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma ma'al iman hatta yang sorif." Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai. Tuh, ya. Man qoma ma'al imam yang sorif, barang siapa hatta yang sorif, ya. Man qoma ma'al imam hatta yang sorif, barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, kutibalah, maka akan dicatat baginya qiyamu lailah, sholat tarawih sepanjang malam. Subhanallah. Apabila hadis ini dianalogikan bahwa semalam penuh atau semalam suntuk adalah 10 jam. Berapa Pak? Berapa Pak? 10 jam. Dimulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 5 pagi. Ya. Umpamanya kita sholat tarawih 20 rakaat memakan waktu 1 jam. Ya. Sama artinya seolah-olah kita mengerjakan sholat tarawih 10 jam. Betul? Apa betul? Ya. Seolah-olah kita mengerjakan sholat tarawih 10 jam atau 200 rakaat. Subhanallah. Ya, padahal cuma berapa? Cuma 20 rakaat. Tapi kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah sepenuh malam. Semalam suntuk. Artinya 10 dikali 20 rakaat. Jadi 200 rakaat. Kagak kuat. Subhan, laksana. Ya, laksana. Kagak Ngerjainnya cuma 20. Ganjarannya 200 rakaat. Subhanallah. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, Tanjung Priok di Kota Jakarta, Bandung Perak di Surabaya. Jauh. Karena saya kehabisan kata-kata, maka tausiah saya hanya sampai di sini saja, gitu kan? Mudah-mudahan ya Bapak, Ibu hadirin ya, termasuk hamba-hamba Allah yang taat melaksanakan sholat tarawih. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita betul-betul ya, pertama diampuni dosanya,
yang kedua diluaskan rezekinya, dan ketiga diberi pahala semalam penuh setiap malam. Subhanallah. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam lemari, tapi dulu nggak musim kali ya di dalam lemari. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.